Presiden Prabowo Subianto mendapatkan ucapan selamat dari pemimpin negara dunia. Tidak hanya Prabowo, Indonesia pun mendapatkan ucapan selamat atas kelancaran pesta demokrasi pada 14 Februari lalu. Calon Presiden Prabowo Subianto mendapat banjir ucapan selamat. Tidak hanya dari dalam negeri, Prabowo juga mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah negara sahabat. Seperti Perdana Menteri Australia yang bahkan secara langsung menelpon Prabowo secara pribadi. Tidak hanya melalui sambungan telepon, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga mengucapkan melalui akun X-nya. Anthony menyatakan ia sangat menantikan Presiden Indonesia yang baru dan kelanjutan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia. Dilansir dari akun Instagramnya, Prabowo juga mendapatkan ucapan selamat dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Dari akun X-nya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengucapkan selamat kepada Prabowo dan ingin melanjutkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, Peter Fiala, Perdana Menteri Republik Ceko, mengucapkan selamat sambil mengingat kembali kunjungannya ke Indonesia tahun 2023 lalu. Sudah bergabung via daring Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan Dhanil Anzar Simanjuntak, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Prof. Hikmahanto dan juga Bang Dhanil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga sudah menghubungi sejumlah perwakilan Komisi Bidang Luar Negeri DPR, namun belum mendapat bergabung saat ini. Saya ke Prof. Hikmahanto dulu. Prof, hingga siang tadi, Perdana Menteri Australia, Belanda, Malaysia, dan juga Sri Lanka dan Singapura ini mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Nah, kita tidak membahas bahwa proses penghitungan suara masih berlangsung, namun dari kacamata internasional, apa yang Anda lihat dari sambutan pemimpin dunia ini? Ya, sebenarnya ini gestur dari kepala pemerintahan, kepala negara dari negara-negara sahabat untuk menyampaikan tiga hal. Pertama, tentu pemilu yang dilaksanakan dianggap sebagai pemilu yang sudah memenuhi standar-standar yang berlaku di banyak negara. Yang kedua, bahwa tentu ada yang menang dan ada yang kalah, meskipun masih ada penghitungan. Tetapi di banyak negara, terutama negara-negara maju, mereka percaya bahwa quick count itu bisa mengindikasikan bahwa ada pihak yang sudah menang. Dan yang ketiga adalah kenapa ada ucapan seperti ini. Tentu kepala negara atau kepala pemerintahan ini mungkin punya hubungan yang dekat dengan Indonesia, dekat dengan pemenang dari pemilu, sehingga mereka ingin agar hubungan Indonesia dan negaranya itu bisa berlaku atau berjalan dengan baik ke depannya. Nah, tentu para kepala negara, kepala pemerintahan ini, mereka punya tangan yang ada di Indonesia, yaitu masing-masing kedutaan besar. Dan masing-masing kedutaan besar tentunya mengamati proses pemilihan umum di Indonesia dan melaporkan kepada Kementerian Luar Negerinya yang saya yakin pasti diolah dan sangat hati-hati, dan kemudian disampaikan kepada kepala pemerintahannya bahwa meskipun di sana sini mungkin dianggap ada masalah, tetapi mereka percaya bahwa paslon nomor 2 dianggap sudah bisa menjadi pemenangnya, kira-kira seperti itu, sehingga mereka tidak sungkan untuk melakukan kontak langsung kepada Pak Prabowo. Demikian. Baik Bang Dhanil, kalau dari TKN ini menanggapinya, memaknai hal ini seperti apa? Pertama, ini adalah seperti tadi disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, adalah apresiasi pengakuan dari negara-negara sahabat bahwasannya proses Pilpres kita dan Pileg kita berlangsung dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh sebab itu kemudian muncul apresiasi, kemudian ucapan selamat kepada Pak Prabowo Subianto sebagai
presiden terpilih, walaupun tentu versi quick account, dan kita hormati proses yang sedang berlangsung menunggu real account. Tetapi jarang sekali di seluruh dunia dimanapun itu yang namanya quick account atau exit poll itu meleset, karena tentu kita menghormati kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, dan ini dilakukan di banyak negara, dan biasanya quick account atau exit poll itu sama nanti dengan real account, kalaupun ada perbedaan hanya beberapa persen. Nah, kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan memang sejak awal Pak Prabowo punya hubungan baik dengan negara-negara sahabat, terutama dari sisi Menteri Pertahanan, karena memang Pak Prabowo selama ini punya prinsip utama untuk menjaga kedekatan yang sama dengan banyak negara di tengah kondisi geopolitik dan geostrategis kita yang sangat dinamis. Nah, oleh sebab itulah menjaga kedekatan yang sama dengan negara-negara di dunia itu penting dilakukan oleh Pak Prabowo ketika beliau bertugas sebagai Menhan, apalagi nanti bertugas sebagai Presiden. Baik, Prof, ini kan selama kampanye Prabowo menarasikan bahwa akan berlanjut atau keberlanjutan. Nah, dalam hal ini kalau konteksnya kebijakan luar negeri, kira-kira mana yang perlu dilanjutkan dan sektor mana yang kebijakannya tidak perlu dilanjutkan, Prof? Ya, yang pasti ada beberapa hal. Yang penting adalah bagaimana prinsip bahwa semua adalah kawan gitu, itu akan dilanjutkan, karena pada masa-masa Bapak Presiden selalu mengutamakan kemitraan dari berbagai negara. Namun demikian Bapak Presiden juga tegas ketika kedaulatan, hak berdaulat kita, kepentingan Indonesia akan diserang atau dirugikan, tentu Bapak Presiden berteriak keras begitu ya. Nah, ini saya yakin akan juga dilakukan oleh Pak Prabowo. Kedua adalah tentu kita punya kepentingan nasional kita. Salah satunya adalah hilirisasi. Lalu kemudian mengenai masalah sawit kita ke Uni Eropa. Ini Bapak Presiden terus mengupayakan bahwa hilirisasi ini harus terjadi di Indonesia, dan kemudian juga sawit ya bisa diterima sebagai komoditi yang tidak kemudian bisa dihalangi oleh negara-negara Uni Eropa. Nah, ini menjadi PR juga yang menurut saya akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana concern Indonesia terhadap dunia, terutama berkaitan dengan Palestina, serangan terhadap Gaza. Ini meskipun Bapak Prabowo akan mengambil alih kepemimpinan bulan Oktober nanti, ya masih cukup waktu. Tentu kalau misalnya serangan-serangan itu masih belum berhenti, Pak Prabowo punya PR bagaimana bisa mengupayakan agar serangan Israel ke Gaza itu bisa dihentikan. Saya berharap bahwa Pak Prabowo akan selihai Bapak Presiden, ya, utamanya ketika beliau bertemu dengan Presiden Amerika Serikat misalnya, tiba-tiba membahas mengenai masalah serangan Israel ke Gaza, meskipun itu sebenarnya tidak diagendakan. Saya yakin Pak Prabowo dengan kemampuan diplomasi beliau, pasti beliau bisa memunculkan suatu ide tertentu sehingga Israel akan menghentikan serangan kalau serangan-serangan itu masih berlangsung di Gaza pada bulan Oktober nanti. Dan saya masih belum melihat ya apa yang akan tidak dilakukan oleh Pak Prabowo ketika beliau akan memimpin ya terkait dengan masalah kebijakan luar negeri, karena saya yakin banyak hal yang sudah positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, termasuk juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Ini saya yakin akan diteruskan oleh Pak Prabowo, karena beliau ketika masih belum menjadi pejabat,
beliau sudah banyak membantu juga warga negara kita yang mengalami kesulitan di luar negeri, bisa menghindari dari hukuman mati dan lain sebagainya. Jadi ini juga suatu hal yang sangat penting. Dan harapan saya juga bahwa masalah-masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga ini bisa segera dituntaskan, karena sebagai Menhan Pak Prabowo juga ikut terlibat, ya, di samping tentu peran dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Nah ini mudah-mudahan bisa segera dituntaskan, kira-kira seperti itu. Meskipun kita tahu bahwa jangan juga kita buru-buru, karena kalau buru-buru malah justru kita nanti akan dirugikan. Jadi kita ingin fokus tetapi tidak merugikan kepentingan nasional kita. Saya rasa itu. Baik, Mbak Daniel, kalau program kerja dari Prabowo Gibran yang konkret untuk melanjutkan perdamaian dunia baik di forum bilateral maupun multilateral, kira-kira apa saja? Dan bagaimana juga tadi PR yang harus dikerjakan Pak Prabowo ke depannya untuk menghadapi Gaza dan juga Israel yang saat ini masih berperang? Iya, pertama tentu upaya dialog dengan dengan pihak terkait dengan isu Israel Palestina itu pasti dilakukan Pak Prabowo secara maksimal, baik itu melalui Amerika dan melalui negara-negara terkait dengan sebutlah konflik di Palestina dan Israel. Itu pertama. Kemudian tapi proses dialog itu bingkainya tetap dalam bingkai konstitusional, yaitu kita ingin mengakui dan menempatkan diri sebagai negara yang berupaya menghadirkan Palestina merdeka. Nah, itulah kemudian kenapa kemarin ada janji politik yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk menempatkan kedutaan besar kita di Palestina sebagai upaya deklaratif, sebetulnya begitu, upaya kita mendukung Palestina merdeka. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu terkait dengan hubungan luar negeri kita dengan negara-negara lain, bingkai utamanya adalah tadi disebutkan oleh Prof. Hikmanto, itu national interest, kepentingan nasional kita. Semua upaya-upaya diplomasi itu dibangun dengan kepentingan nasional kita. Prinsip kita sederhana, kita ingin memastikan semua tadi program-program kepentingan pembangunan, kebijakan pembangunan di dalam negeri itu bisa diakomodir. Tadi misalnya Prof. Hikmanto dengan jeli menyebutkan hilirisasi misalnya. Kan upaya hilirisasi itu harus dilakukan dengan maksimal, karena pasti juga upaya kita melakukan hilirisasi itu juga terkadang benturan dengan kepentingan nasional negara lain, karena mereka misalnya terkait dengan ekspor komoditas kita di dalam negeri dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah kelihayan diplomasi, kemudian menjaga komunikasi yang baik dengan negara-negara lain itu akan sangat membantu upaya-upaya kita melakukan hilirisasi, termasuk komoditas-komoditas sawit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu adalah Pak Prabowo selama ini sudah punya modalitas yang sangat mumpuni terkait dengan isu-isu pertahanan, apalagi di tengah geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Nah, oleh sebab itulah selama ini kerja-kerja dialog, kerja-kerja diplomasi pertahanan itu bisa diperbesar skup komunikasinya dalam posisi Pak Prabowo sebagai presiden, dan itu akan sangat membantu secara strategik di mana posisi kita terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Nah, kalau ditanya misalnya di mana posisi kita secara geopolitik dan geostrategis, yang jelas kita akan bersikap konstitusional, yaitu bebas aktif, kemudian tidak ngeblok begitu kalau bahasa anak muda sekarang, atau kalau dari sisi pertahanan non fakta
pertahanan. Nah, itu sikap-sikap itu tentu akan dibawa oleh Pak Prabowo, atau kalau istilahnya itu ya mendayung di antara dua karang, atau sekarang mendayung di antara banyak karang. Nah, kalau tadi saya menggunakan istilah kita berusaha menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, termasuk dengan dua kutub Amerika maupun China. Artinya kita menjaga kedekatan yang sama dengan Amerika dan kedekatan yang sama dengan China. Baik, Prof, menanggapi tadi pernyataan Bang Daniel, karena memang Pak Prabowo juga kepada media asing beberapa waktu lalu sempat bilang bahwa Amerika Serikat dan juga China ini adalah mitra yang sangat penting bagi kami. Nah, ini tanggapannya apa sebenarnya maksud dari Pak Prabowo ini, dan juga seperti apa menerapkannya dalam kepemimpinannya nanti jika akhirnya hasil dari KPU sudah dikeluarkan hasil resminya? Ya, justru ini penting untuk disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Karena ketika beliau nanti memegang tampuk pimpinan, pasti dua negara ini akan mencoba menarik-narik Pak Prabowo. Namun demikian, beliau secara dini sudah menyampaikan bahwa kita akan membuat jarak yang sama. Justru nantinya Indonesia kita berharap ya melalui Pak Prabowo bisa menjadi katalisator bagi dua negara yang saling bersaing di Asia Pasifik ini. Kita berharap bahwa dua negara ini bisa tanda kutip ya saling bahu-membahu membangun Asia Pasifik. Tentu kita berharap kita juga bisa berpartisipasi di situ. Jadi bagaimana persaingan yang katakanlah tidak menguntungkan banyak negara, justru memunculkan kekhawatiran terjadinya perang besar begitu, itu bisa dikelola sedemikian rupa sehingga bisa membuat kawasan ini menjadi kawasan damai dan kita bisa fokus untuk pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita bicara kesejahteraan bagi negara-negara, maka pertumbuhan ekonomi ini menjadi hal yang sangat penting. Dan saya percaya Pak Prabowo bisa melakukan hal tersebut karena melihat dari kepribadian beliau, di samping juga kepiawaian beliau dalam mengartikulasikan apa yang ada di dalam benak beliau untuk kepentingan bersama dalam bahasa Inggris yang katakanlah memang beliau sangat fasih gitu ya, sehingga negara-negara ini akan bisa menghormati, memberikan tanda kutip pengharapan dan bersandar pada Indonesia untuk menjadi katalisator yang baik ini. Jadi itulah yang kita harapkan ya. Kita tentu tidak ingin dua negara ini bersaing lalu kemudian mempunyai blok-blok tertentu dan blok-blok ini justru akan baku hantam, akan berhadap-hadapan begitu ya, yang akhirnya semua tidak akan mendapat keuntungan. Seperti itu. Baik. Kita nantikan seperti apa diplomasi dari Prabowo mengenai gerakan non-blok nanti untuk kedepannya jika nanti hasil KPU sudah diumumkan dan di masa pemerintahan 5 tahun mendatang. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan juga Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.